Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Praktikum Struktur Aljabar dengan judul Menentukan Order, Ukuran, Matriks Insidensi, dan Matriks Adjasensi dari graf persahabatan Fn,1 dengan N lebih besar dari 1. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Raihan Nurfitria dengan NIM 60, Florencia Prayogo dengan NIM 83, Lutfiana Erlistia dengan NIM 93, dan yang terakhir ada Karisya Azahra dengan NIM 105. Poin-poin pembahasan pada tugas akhir kali ini, kami membaginya menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan, kami akan membahas bagaimana latar belakang dari judul tugas akhir kami. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan, serta manfaatnya. Di poin yang kedua, kami akan membahas tentang landasan teori. Di landasan teori ini, kami membahas tentang apa itu graf, khususnya graf persahabatan, terus matriks insidensi dan matriks adjasensi, ukuran, serta order dari matriks. Di poin yang ketiga, kami akan membahas bagaimana penyelesaian dari judul tugas akhir kami. Kami menggunakan program MATLAB serta manual untuk membandingkannya. Di poin yang keempat, yaitu penutup. Di penutup ini kami akan membahas kesimpulan dari tugas akhir kami. Seperti itu. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan kami akan membahas tentang bagaimana latar belakang dari judul tugas akhir kami, yaitu menentukan order, ukuran, matriks insidensi, dan matriks adjasensi dari graf persahabatan Fn,1 dengan N lebih besar dari 1. Kemudian kami juga akan membahas rumusan masalah, tujuan dari tugas akhir kami, serta manfaatnya. Kita mengetahui bahwa tidak semua permasalahan matematis atau perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah atau dapat diselesaikan dengan menggunakan perhitungan yang biasa. Sebagai contoh, dalam persoalan yang melibatkan model matematika yang sering muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa. Seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang tidak idealis atau bisa dikatakan rumit. Model matematika yang seperti ini ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum untuk mendapatkan solusi penyelesaiannya. Nah, metode analitik seringkali juga hanya unggul untuk sejumlah persoalan yang memiliki tafsiran geometri sederhana saja. Padahal persoalan yang muncul dalam dunia nyata seringkali melibatkan bentuk dan proses yang cukup rumit. Akibatnya nilai praktis penyelesaian metode analitik menjadi sangat terbatas. Di salah satu bidang matematika ada yang memiliki banyak terapan di berbagai bidang sampai saat ini, yaitu teori graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf yaitu dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan, atau titik. Sedangkan hubungan antar objek dinyatakan dengan garis. Oleh karena itu, kami kelompok 7 mengambil permasalahan dengan judul menentukan order, ukuran, matriks insidensi, dan matriks adjasensi dari graf persahabatan Fn,1 dengan N lebih besar dari 1 untuk memudahkan dalam menentukan order, ukuran, matriks insidensi, dan matriks adjasensi dari graf persahabatan tersebut.
Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah bagaimana membuat matriks adjasensi, lalu matriks insidensi, menentukan order, serta ukuran dari graf persahabatan Fn, 1. Yang kedua, bagaimana algoritma untuk membuat matriks adjasensi maupun insidensi, menentukan order, serta ukuran dari graf persahabatan Fn, 1 dengan program M-File atau MATLAB. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan program M-File untuk membuat matriks adjasensi maupun insidensi serta menentukan order maupun ukuran dari graf persahabatan Fn, 1. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari proyek kami ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui algoritma dan mengimplementasikan program M-File untuk matriks adjasensi, insidensi, menentukan order, dan ukuran dari graf persahabatan Fn, 1. Dan manfaatnya terbagi jadi 2 untuk penulis dan pembaca, serta bagi akademisi. Bagi penulis dan pembaca adalah untuk menambah wawasan mengenai matriks adjasensi, insidensi, menentukan order, ukuran dari graf persahabatan Fn, 1 dengan MATLAB. Sedangkan bagi akademisi untuk memberikan tambahan referensi mengenai masalah graf persahabatan Fn, 1. Lalu yang kedua ada landasan teori. Pada landasan teori ini, kita bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ada graf, yang akan kita bahas yaitu graf persahabatan. Yang kedua ada matriks, berisikan matriks insidensi dan adjasensi. Yang ketiga ada order dan ukuran matriks. Dan yang terakhir ada MATLAB yang berisikan manfaat dan seputar program M-File. Yang pertama yaitu ada graf persahabatan. Nah, graf persahabatan ini bisa diartikan juga sebagai graf kincir angin Belanda atau N-Van yang merupakan graf tak berarah planar dengan 2n+1 simpul dan 3n sisi. Dengan kata lain, graf di samping ini punya 2n+1 titik dan sebanyak 3 kali n sisi atau garis. Nah, grafik persahabatan Fm dapat dibangun dengan menggabungkan n salinan grafik siklus C3 dengan simpul yang sama. Pengertian matrik insidensi dan matrik adjasensi. Matrik adjasensi atau matriks keterhubungan titik dari graf G dinotasikan dengan AG adalah matriks P kali P dengan unsur pada baris ke C dan kolom ke C bernilai 1 jika titik VI terhubung langsung dengan VC, serta bernilai 0 jika VI tidak terhubung langsung dengan VC. Sedangkan matriks insidensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan H tanpa self-loop didefinisikan sebagai matriks M berukuran NA dengan N merupakan jumlah simpul dan A adalah jumlah busur. Pengertian order dan ukuran. Order merupakan banyaknya titik yang terdapat pada suatu graf, sedangkan ukuran merupakan banyaknya sisi yang terdapat pada suatu graf. Pengertian MATLAB. Matrik Laboratory atau yang biasa disebut dengan MATLAB adalah bahasa pemrograman tertutup, tinggi, dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB dikembangkan oleh MathWorks dan saat ini MATLAB memiliki banyak fungsi yang dapat digunakan sebagai problem solver mulai dari permasalahan simpel sampai masalah yang kompleks dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga ada pembahasan. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu secara manual dan yang kedua yaitu dengan menggunakan program M-File. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa terdapat graf persahabatan dengan banyaknya titik yaitu sebanyak 2 kali n+1 dengan n yaitu banyaknya segitiga.
Nah, banyaknya segitiga pada graf persahabatan ini sebanyak 8. Sehingga graf persahabatan ini berorder 17. Lalu banyaknya sisi pada graf persahabatan ini yaitu 3 kali N. Sehingga graf persahabatan ini berukuran 24. Lalu terdapat hasil dari perhitungan matriks adjacensi secara manual dengan banyaknya titik yaitu 17. Sehingga matriks adjacensi ini matriks yang menghubungkan titik dengan titik. Titik satu ke titik yang lain. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu perhitungan matriks insidensi. Matriks insidensi ini yaitu matriks yang menghubungkan titik dengan garis, di mana jumlah garis pada graf persahabatan ini yaitu sebanyak 24 dan banyaknya titik yaitu sebanyak 17, sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Next, selanjutnya adalah tampilan input MATLAB, di mana seperti biasanya di awal kita selalu menuliskan clear all, CLC, lalu kita juga tidak lupa menuliskan judulnya dengan DISP, or display, kita tuliskan judulnya, terserah, terus tidak lupa juga kita selalu memasukkan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kelompok kami menuliskan N sama dengan input banyaknya segitiga. Kenapa kita menuliskan banyaknya segitiga? Balik lagi mengingat bentuk graf kita, yaitu graf persahabatan, di mana bentuknya adalah titik pusatnya di tengah satu, lalu terdapat kaki-kakinya, terdapat 2 titik kaki dengan ada 3 garis yang menghubungkan, gitu, sehingga itu membentuk segitiga-segitiga gitu sebagai kakinya. Nah, kenapa kita tidak menuliskan banyaknya titik? Karena kita ingin mempermudah pengguna untuk menentukan atau menginputkan N-nya gitu. Kalau kita menuliskan banyaknya titik, tentu pengguna juga harus memikirkan ulang 2 kali, yaitu dengan syarat titik sebanyak 2 dikali N plus 1 atau 2 dikali sesuatu plus 1 gitu. Sedangkan kalau kita menuliskan dengan banyaknya segitiga, maka pengguna tuh akan lebih gampang menentukan N-nya atau menuliskan N-nya dengan sembarangan bilangan bulat dengan syarat bilangan bulat tersebut tuh harus lebih besar sama dengan 1 gitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita harus menentukan rumus order, mengingat kita juga harus mencari order di sini. Nah, rumus ordernya itu adalah X sama dengan 2 dikali N plus 1, di mana N itu adalah banyaknya segitiga. Kenapa rumus ordernya seperti ini? Karena banyaknya titik itu tuh pasti ada titik pusat kan di tengah, yaitu titik pusatnya, dan pasti itu 1. Lalu untuk banyaknya segitiga, itu kan sebagai kaki-kakinya. Nah, setiap satu segitiga itu memiliki 2 titik gitu. Oleh sebab itu di sini kita bentuknya 2 dikali banyaknya segitiga plus 1. 1 ini sebagai titik pusat yang ada di tengah. Oh iya, nggak lupa ordernya adalah banyaknya titik yang terdapat dalam satu graf gitu. Next adalah banyaknya size, atau kita juga akan mencari rumus size ya, bisa dibilang seperti itu. Dimana di sini kita misalin sebagai Y, yaitu Y sama dengan 3 dikali N. Kenapa kita pakai Y 3 dikali N? Maaf, rumus size itu dimana size adalah banyaknya garis dalam satu graf. Nah, oleh sebab itu rumusnya itu 3 kali N, karena ketika ada muncul satu segitiga, maka dari sini tuh dapat dilihat bahwa garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut adalah 3 garis gitu. Dan kalau misalnya segitiga yang ada 2, tentu garisnya ada 6 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat matriksnya. Nah, matriks ini kelompok kami mendefinisikan sebagai ada 3 matriks, yaitu matriks A, B, dan C, di mana matriks A adalah zeros X, matriks B adalah zeros Y, X, dan matriks C sama juga Y, X juga. Nah, sebelum kita masuk selanjutnya, kami akan jelasin dulu bahwa matriks A ini sebenarnya berguna untuk melooping, untuk membuat matriks adjensinya, sedangkan matriks B dan C ini tuh
untuk membuat matriks insidensinya seperti itu. Nah, di sini kita definisikan kan matriks A adalah zeros X, di mana berarti bentuk matriks A ini di awalnya adalah matriks 0 dengan jumlah baris dan jumlah kolom sebanyak X, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah looping matriks adjacency-nya. Nah, di sini kelompok kami itu memisahkan for I sama dengan 1 sampai X-1, di mana X itu seperti bisa dibaca di atas adalah banyaknya titiknya yang terdapat pada suatu graf. Nah, kenapa harus -1? Karena bentuk matriks itu tuh dimulai perhitungannya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau banyaknya titiknya 5, tentu kan kita harus dikurangin 1 biar tampilannya adalah ada 5 baris atau 5 kolom seperti itu. Nah, lalu ini si I sebagai barisnya, sedangkan kita juga buat loopingan lagi yaitu J sama dengan 1 sampai X-1 ini sebagai kolomnya. Nah, mengingat bentuk dari matriks ini itu tuh dimana baris 1 dan kolom 1 tuh semuanya itu tuh bakal bernilai 1 kecuali ketika baris 1 dan kolom 1 itu maka tetap bernilai 0. Oleh sebab itu kita misalin lagi di sini ada tulisannya if sama dengan if I sama dengan 1. Nah, itu bakal munculin A 1, J plus 1 sama dengan 1. Lalu juga if J sama dengan 1, I plus 1, J sama dengan 1. Jadi sini tuh ntar bakal ngemunculin di mana baris dan kolom pada pada baris 1 dan kolom 1 itu bakal bernilai 1 semua. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita end, for-nya kita end, dan kita ngebuat looping lagi untuk yang hanya untuk I sama dengan 1 sampai X-1 ini, yaitu ada A I plus 1 sama dengan 1 dan I plus 1, I sama dengan 1. Nah, di sini tuh fungsinya lebih ke arah matriks yang bukan di kolom 1 dan bukan di baris 1 seperti itu. Ya, sebenarnya sih untuk loopingnya dia juga memulai dari 1, tapi karena tadi kita juga udah membuat syarat-syarat yang di atas, tentu hasilnya kan juga sama aja tetap 1 seperti itu kan. Nah, di sini tuh kita lebih ke arah ngebuatnya lebih fokus ke baris dan kolom yang tidak pada kolom 1 dan baris 1 seperti itu. Nah, setelah itu udah kelar, tinggal kita endin aja. Nah, kita lanjut ke looping matriks insidensi. Untuk matriks insidensinya akan kelompok kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang looping dari matriks insidensinya. Nah, yang pertama ini kita kelompok kami itu mendefinisikannya pakai for M sama dengan 1 sampai N, di mana N tuh banyaknya segitiga. Nah, kenapa kita gunain N? Karena di sini tuh kelompok kami tuh inginnya kita membuat matriksnya tuh lebih ke arah kayak per 1 segitiga seperti itu. Karena kan ini lebih ke arah garis sama titik ya. Jadi kita ingin fokus ke 1 segitiga, bentuknya kayak 1 segitiga seperti itu. Nah, maka kalau dilihat dari bentuknya, kita buat loopingnya yaitu yaitu M sama dengan 1 sampai N. Lalu kita syaratnya adalah matriks B M dikali 3 min 1, berarti ketika kelipatan 3 dikurangi 1 di kolom 1 maka nilainya 1. Lalu matriks B di mana ketika M kelipatan 3 dikurangin 2,1 yaitu di kolom 1 itu juga bernilai 1 seperti itu. Nah, karena bentuk loopingnya yang sedikit berbeda sama kolom-kolom berikutnya, itu kolom 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka untuk kolom 1 ini kita sendirikan dan kita buat looping lagi untuk kolom 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, karena bentuknya itu hampir sama untuk kolom 2, 3, lalu kolom 2, 3 ini hampir sama kayak kolom 4, 5 ini bentuknya sama kayak kolom
67 dan seterusnya seperti itu. Cuma bedanya adalah di barisnya seperti itu. Tapi untuk bentukannya, ya, bentuk satunya, bentuk nolnya, dan tempat-tempatnya itu kurang lebih hampir sama seperti itu. Sebab itu kita pisah untuk loopingnya. Nah, di sini kita misalnya pakai P sama dengan 1 sampai N, di mana N juga seperti yang saya bilang tadi, yaitu banyaknya segitiga. Lalu di sini kita ambilnya pakai matriksnya C, di mana 3 dikali P min 2, P dikali 2 untuk kolomnya sama dengan 1. Dan ini sebenarnya udah mengikuti bentuk matriksnya sih. Jadi karena loopingnya si P ini untuk banyak segitiga, tentu ini kita udah buat untuk persegitiga aja bentuknya seperti ini, dan seterusnya itu bakal sama, cuma yang membedakan adalah tempatnya baris dan kolomnya saja gitu. Tapi untuk waktu di output ntar bakal rapi seperti segitiganya seperti itu. Setelah itu kita end semua. Setelah di end, ini kita mulai untuk displaynya, yaitu kita ada display order matrix, kita display ke X. Lalu untuk ukuran matriks atau size matriksnya kita displaynya ke Y. Lalu matriks adjacensinya kita munculnya ke A. Lalu matriks insidensinya, karena tadi kita menggunakan dua matriks ya, yaitu matriks B dan matriks C, maka tentu kita harus menambahkan dua matriks tersebut. Jadi displaynya B plus C gitu. Berikut merupakan tampilan output MATLAB pada command window yang telah kita run dari M-file yang sebelumnya. Berdasarkan N sebanyak 8 segitiga, didapatkan order matriks sebanyak 17, ukuran matriks sebanyak 24, matriks adjacensi adalah sebagai berikut. Kemudian berikut adalah matriks insidensi dari graf persahabatan dengan banyak segitiga sebanyak 8. Di poin yang keempat, kami akan membahas tentang kesimpulan dari judul tugas akhir kami, yaitu menentukan order, ukuran, matriks insidensi, dan matriks adjacensi dari graf persahabatan Fn, 1 dengan N lebih besar dari 1. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, kita dapat tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan order, ukuran, matriks adjacensi, dan matriks insidensi pada graf persahabatan Fn, 1 dengan N lebih besar dari 1, yaitu didapat bentuk dari graf persahabatan Fn, 1 yaitu 2 kali N plus 1. Kemudian bentuk ukuran dari graf persahabatan Fn, 1 yaitu 3 kali N. Selanjutnya, bentuk matriks adjacensi dari graf persahabatan Fn, 1 yaitu display dari looping variabel A pada M-file program kami. Dan yang terakhir, bentuk matriks insidensi dari graf persahabatan Fn, 1 yaitu display dari looping variabel B plus C pada M-file program kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga tugas akhir dari mata kuliah praktikum struktur aljabar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.